Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kami dapat mengudara lagi menjumpai Anda tentunya dalam program COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, dan tentunya didukung oleh Direct Relief dan juga MDMC. Kali ini pemirsa TVmu bersama saya Rizky Konita, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan kupas lagi terkait kondisi terkini COVID-19 di Indonesia. Yang kali ini kasusnya kita akan spesifikkan terkait kondisi terkini di 2 daerah di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah yang ternyata ini cukup memanas, cukup mengalami lonjakan yang perlu menjadi catatan kita bersama. Apalagi kita melihat kalau di daerah istimewa Yogyakarta juga posisinya sebetulnya tidak begitu jauh dari Jawa Tengah, dan juga yang akan kita bahas kali ini terkait bagaimana lonjakan kasus di Pati dan juga di Kudus. Kali ini pemirsa TV, bagi Anda yang baru bergabung, silahkan boleh menyimak kami di televisi Muhammadiyah, dan juga tentunya boleh untuk ikut live interaktifnya. Anda boleh mengirimkan pesan melalui WhatsApp ataupun juga boleh telepon di nomor di bawah layar kaca Anda di 0852 2507 9119. Kali ini kita akan diskusikan terkait bagaimana sebetulnya COVID-19 yang meningkat dan ikhtiar penanganannya di Jawa Tengah. Sudah ada satu narasumber kami, sebetulnya ada dua, tapi kita masih menunggu yang satu untuk bergabung bersama kami ya. Pertama sudah terhubung melalui sambungan Zoom langsung dari Pati. Ada Dr. Aldila S. Al-Arfah MMR yang merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC. Assalamualaikum Dr. Aldila. Oke, sepertinya masih di mute Dr. Aldila. Boleh di unmute dulu mungkin dok. Oke, apakah sudah bisa terdengar dokter? Oke. Iya, Baik-baik. Semoga tidak ada kendala koneksi ya dok ya. Oke, siap. Baik, Dokter Aldila sudah bisa mendengar suara kami dengan baik di Pati? Halo dok. iya. Oke, baik. Sepertinya ada sedikit kendala pemirsa TV-mu dari koneksinya. Semoga segera membaik. Dokter Aldila, kabarnya sehat di sana dok? Halo, Dokter Aldila. Baik. Sepertinya karena koneksinya kurang bisa tertangkap dengan Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dokter Aldila sudah bisa. Mbak Rizky, Iya. Baik. Ya, Dokter Aldila sudah bisa mendengar dengan jelas ya kalau dari sana ya. dan seluruh rekan Oke. Baik, kita semoga kita tunggu dulu Dokter Aldila. Ngapunten karena suaranya tidak bisa tertangkap dengan jelas di studio TV-mu Jogja. Mungkin sambil bisa dibenahi di sana, barangkali ada koneksi ketika di tempat-tempat tertentu akan lebih mudah untuk ditangkap begitu ya koneksinya. Dokter Aldila mungkin bisa dibantu untuk cari ruangan yang kemudian koneksinya lebih stabil. Dan kali ini pemirsa TVmu selain Dr. Aldila, nanti insya Allah juga akan terhubung bersama kami ada Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, ada Pak Rusnoto, SKMM Epidemiologi, yang juga akan berbincang terkait bagaimana sebetulnya kondisi di Kudus di Jawa Tengah tentunya. Dan tentunya Dr. Aldila, kali ini kita juga akan menyoroti bagaimana untuk pelayanan rumah sakit kalau di Pati. Dengar-dengar ini sudah over capacity 150% berita yang kami dapatkan. Tapi kita coba konfirmasi dulu ya pemirsa TV-mu ya dengan Dr. Aldila. Dok, sudah bisa terhubung kembali? Iya. Halo Dr. Aldila. Baik. Sepertinya masih menunggu Dr. Aldila. Dan apakah Pak Rusnoto sudah terhubung? Assalamualaikum. Baik. Kita masih menunggu sepertinya ya pemirsa TV-mu ya dengan Dr. Aldila dan juga Pak Rusnoto. Silakan bagi Anda yang baru menyimak, kami masih live sekarang, sambil menunggu juga boleh Anda berkirim pesan ke sini ke 0852 2507 9119. Dr. Aldila, sudah bisa terdengar kembali?
Halo dok. Iya. Halo dokter Aldila. Baik. Baik, dokter Aldila sudah bisa terhubung? Oke. Sambil menunggu, kita akan jeda dulu pemirsa TVmu sepertinya untuk menunggu koneksi yang stabil dari Dr. Aldila dan juga Pak Rusnoto dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Sebelum kita jeda dulu, kita coba sekali lagi sapa Dr. Aldila, semoga sudah membaik. Dr. Aldila, koneksinya sudah bisa terdengar, dok? Oke, belum sepertinya. Sudah masuk saya. Baik, sudah masuk tapi putus-putus begitu ya. Jadi kurang bisa tertangkap dengan jelas. Baik, Dokter Aldila, kita jeda dulu saja untuk kemudian semoga segera diperbaiki nanti koneksinya. Pemirsa TVmu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. COVID Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. COVID Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya COVID Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. COVID Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. COVID Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya COVID Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Iya, pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV yang turut dipersembahkan oleh MDMC dan juga Direct Relief. Kali ini kita masih akan diskusikan terkait bagaimana kondisi COVID-19 yang masih terus meningkat, tepatnya di Pati dan juga di Kudus. Kita akan segera terhubung kembali dengan dua narasumber kami, semoga segera bisa terhubung sekarang ya dengan Dr. Aldila dan juga Pak Rusnoto. Dr. Aldila, sudah bisa nyambung ini ya koneksinya ya dok ya? Halo, Dokter Aldila. Baik, sepertinya belum masuk ya audionya di sana dengan Dokter Aldila. Halo, Dokter Aldila, Assalamualaikum. Baik, baik. Sambil menunggu agar bisa kemudian terhubung kembali dengan Dokter Aldila, pemirsa TVmu, kondisi yang saat ini kami temukan datanya memang luar biasa chaos. Kalau di Kudus, beberapa waktu belakangan memang kemudian beranjak naik begitu untuk kasus COVID-19 di sana, dan ternyata disusul selain Kudus yaitu adalah daerah sampingnya atau yang bersebelahan yaitu adalah daerah Pati juga kemudian cukup memanas atau pasien COVID-19-nya juga kemudian semakin bertambah.
Kali ini kita akan lihat bagaimana sebetulnya dari rumah sakit di Pati maupun di Kudus punya kendalakah, punya tantangankah yang harus dihadapi untuk mengatasi kasus COVID-19 di sana. Dan tentunya yang menarik, kalau dari Universitas Muhammadiyah Kudus, nanti juga Pak Rusnoto, semoga bisa terhubung bersama kami, akan menjelaskan bagaimana sebetulnya UMK atau Universitas Muhammadiyah Kudus yang katanya akan disulap menjadi satu shelter yang juga ini akan bagus untuk tempat isolasi mandiri bagi para OTG. Kita akan nantikan tapi kira-kira bagaimana sebetulnya progres dan prosesnya pemirsa TVmu. Kita coba sapa lagi Dr. Aldila. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, Dr. Aldila. Ya, halo. Halo, sudah Dr. Aldila Njeh nih Kinje? Ya, halo. Oke. Iya, sudah bisa terhubung ya Dok ya? Ya, Oke, baik. Via telepon bersama Dr. Aldila, pemirsa TVmu. Dokter, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TVmu kalau di Pati, ini kondisi pelayanan COVID-19 dan kondisi terkininya seperti apa dok di sana? ya ini kebetulan teleponnya terhalang oleh suara yang lebih dekat dengan HP sepertinya. Jadi suara Mbak Rizky kurang begitu terdengar. Tapi saya ingin menyampaikan saja, memang kondisi di Pati saat ini boleh dibilang masuk dalam fase krisis. Kenapa krisis? Karena sudah disaster. Dengan kategori disaster itu luapan pasien lebih besar dibanding kapasitas yang kami miliki. Gitu. Rumah sakit kami di Pati, Muhammadiyah Pati, dan juga rumah sakit lain baik pemerintah maupun swasta di Pati sudah berkali-kali melakukan lonjakan kapasitas, menambah kapasitas, baik infrastruktur maupun SDM dan sebagainya. Namun itu pun masih belum dapat meredam dengan baik luapan kasus yang ada, artinya masih ada saja kasus-kasus yang belum tertampung dengan maksimal. Sebagai contoh sekarang hampir di semua rumah sakit itu terdapat antrian pasien di IGD untuk masuk ke rawat inap isolasi COVID-19. Itu mungkin gambaran awalnya, Mbak Rizky. Oke, baik. Kalau bisa dibilang Dr. Aldila sebetulnya kasus ini mulai naik per bulan apa ini lonjakan ini mulai muncul? Halo? Halo? Iya. Bisa terdengar dok suara kami di sana? Halo Dr. Aldila? Ya. Iya. Kalau untuk kondisi yang kemudian lonjakannya luar biasa di Pati ini sebetulnya terhitung mulai bulan apa Dr. Aldila? Ini persis setelah Lebaran, Mbak. Oke. Kasus mulai naik itu sepekan setelah Lebaran, mulai beranjak naik. Saat Lebaran, sebelum Lebaran puasa itu, paling kami menangani kasus itu sehari dirawat 7 pasien, ya, maksimal 10 pasien. Meskipun ada klaster terawih saat itu, tapi tidak semasif sekarang. Lalu persis setelah sekitar sepekan setelah Lebaran mulai naik, ya, minimal 10 orang dirawat per hari, kemudian jadi 20, langsung melompat ke angka 40. Gitu. Pernah kami kemarin dalam satu hari itu tadinya kapasitas bed kami hanya 40-an, jadi 50-an dalam waktu singkat, ya, 2 jam. Dalam waktu sejam kemudian jadi 60-an kapasitas bed kami, gara-gara memang harus mengantisipasi lonjakan kasus yang ada. Nah, sampai dengan hari ini minimal yang dirawat di rumah sakit itu 50-an untuk di rawat inap, kemudian di ruang intermediate bisa 7-9, ya. Di IGD itu waiting list antri bisa minimal 5-7 pasien. Itu kondisi terkini di rumah sakit kami di Pati. Tidak berbeda dengan rumah sakit lain. Okay. Sama juga seperti itu, ada antrian juga di IGD. Artinya 11-12 ya dok ya kondisinya antar rumah sakit di Pati ya? Iya, kondisinya sama nih di rumah sakit di Pati sekitarnya. Baik. Kalau kemarin itu Kudus yang sempat hektik, sekarang Kudus sepertinya sudah agak mereda. Sekarang ini kita undak-undi ya, 11-12. Kadang Kudus lebih tinggi, kadang Pati lebih tinggi, gitu, berganti-gantian ini.
Oke, balapan dengan Kudus Pati ini ya kondisi COVID-19-nya di sana. Dok, tapi sebetulnya Yes. penyebabnya Anda melihat di Pati langsung ada lonjakan yang luar biasa ini apakah limpahan dari tetangga sebelahnya Kudus atau apa faktor yang bisa menyebabkan ini tiba-tiba naik? Itu memang bisa saja terjadi, tetapi kalau secara karakteristik masyarakat berkaitan dengan disiplin dalam penerapan prokes ya sama-sama aja sih. Pati, Kudus, daerah lain juga sama. Memang masyarakat sudah mulai mengendur ya kaitan dengan prokes, pencegahan COVID-19, sehingga akhirnya membuat orang-orang itu menjadi mudah tertular lah begitu. Oke. Baik. Artinya protokol kesehatannya mulai tidak seketat ketika tahun pertama COVID-19 ya dok ya di Pati ya? Ya, betul. Itu salah satu faktornya. Hmm. Terlebih, ini juga memang kekhawatiran karena kami belum bisa menjawab secara pasti ya, karena faktanya belum kami temukan. Tetapi kami di Pati ini menduga ada juga kontribusi atau peran dari strain baru yang memang lebih mudah menular. Jadi di satu sisi virusnya ada mutasi menjadi lebih menular, di sisi lain masyarakatnya sudah mulai jenuh, kendor disiplinnya gitu, untuk menerapkan prokes ya. Akhirnya kombinasi keduanya membuat kasus menjadi tak terkendali gitu. Oke, baik. Ada dua hal itu terkait mutasi dan juga prokes. Untuk yang mutasi, dok, mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya. Ini mungkin ada pemirsa TVmu yang Bagaimana belum. Mbak Rizky, maaf kurang terdengar. Oke, baik. Tadi ada dua hal gitu ya, Dokter Aldila. Satunya adalah soal protokol Ya, ya. kesehatan, satunya soal mutasi. Nah, yang mutasi dulu, dok. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Iya, iya. Dua hal itu yang menjadi faktor utama dari masyarakat ya. Jadi kalau boleh saya secara umum ini general gitu mengidentifikasi akan ada masing-masing faktor stakeholder ya, peran masing-masing. Ada peran masyarakat, ada peran pemerintah, ada peran fasilitas kesehatan begitu. Minimal itulah ya. Ada lagi kalau ada 4 itu segi 4-nya satu lagi adalah peran stakeholder supplier kepada komoditas kesehatan ke rumah sakit. Itu nanti dalam skala besar penanggulangan. Nah, si masyarakatnya tadi udah kendur, udah males, sudah jenuh barangkali begitu ya, dan bukan barangkali ya, memang sudah begitu faktanya begitu. Lalu kemudian pemerintah juga memang perlu lebih kuat lagi dalam hal penegakan disiplin ya, apakah operasi justisi, apakah kemudian kebijakan lockdown, PPKM mikro maupun PPKM yang lebih besar dari sekedar mikro begitu, karena kondisinya sudah krisis lah ya, kondisi saat ini. Kemudian itu di pemerintah ya. Pemerintah juga punya peran dalam menjamin stabilitas, misalkan pasokan oksigen, BHP, ya, APD, obat-obatan dan sebagainya. Karena hanya pemerintah yang bisa mengendalikan supplier atau rekanan bisnis dari rumah sakit. Lalu kemudian rumah sakit juga perlu memang berkorban, nggak mau harus menambah kapasitas COVID-19-nya gitu ya. Dan kita karena amanah dari pimpinan pusat juga, maka kemudian kita menambah kapasitas. Namun kita semua sumber daya sudah bisa dimaksimalkan, tetapi masih belum bisa menampung kasus yang ada ini. Terakhir ini, sekarang oksigen sudah mulai menipis ini. Yang paling saya khawatirkan adalah kita akan menjadi seperti India. Kalau sudah seperti India, itu bisa jadi nanti, nauzubillah tapi ya, bisa terjadi nanti di depan IGD, di depan salah satu rumah sakit, itu pasti akan bergeletakan. Nah, kita takut ke situ. Karena sekarang kami sudah kesulitan oksigen ini, sudah menipis, cepat banget habisnya. Diisi oleh vendor, cepat habis. Vendornya kita minta sudah kewalahan mereka. Maka tadi rapat pagi saya minta mohon ada instruksi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk bisa mengendalikan ini karena hanya bisa gubernur. Harapan kami nanti vendor-vendor supplier oksigen yang ada di daerah lain gitu, itu bisa membantu mensupport suplainya ke Pati karena mungkin daerah lain tidak setinggi di Pati gitu. Harapannya begitu karena yang supplier untuk yang daerah Pati ini sudah kewalahan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah nih, minimal setingkat gubernur gitu. Syukur-syukur bisa dari pusat. Tadi juga kami rapat pagi dengan Kemenkes, kami harapkan demikian halnya agar supaya bisa di-endorse oleh pusat supaya lebih kuat supply. Gitu Mbak kondisinya. Oke, berarti harus kemudian ada koordinasi lebih lanjut ya dok ya dengan tadi tingkat provinsi dan juga tingkat pusat. Tapi sebetulnya untuk komunikasinya Dokter Aldila sudah dilakukankah atau sudah di follow up kah untuk mendapatkan bantuan itu? Sudah. Jadi kebetulan ketika ada terjadi lonjakan di Kudus, lockdown kota Kudus, datang Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BNPB, mereka juga kemudian datang ke Pati. Nah, hasil dari kunjungan beliau-beliau ke Pati, akhirnya tim BNPB sekarang standby di Pati.
Itu sudah kami komunikasikan kepada BNPB, juga perwakilan dari pusat. Kemudian kepada tim Kemenkes, ya ada dari Dirjen P2P, tim khusus pendampingan untuk tim gerak cepat ke Pati. Tadi juga kami sudah rapat dan kami sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan penanggulangan pandemi ini agar komprehensif. Jangan sampai terlambat dan kemudian menjadi India. Kalau terlambat, wah susah sekali. Menanggulangi susah. Jadi sudah tinggal angkat tangan lah. Saya belum juga kemudian mengkhawatirkan nih nakes di seluruh rumah sakit akan menyerah nih. Jangan sampai begitu, karena exhausted sekali. Kondisinya sangat ekstrim ini. Jadi jangan sampai nanti nakes pada menyerah. Ini karena tanda-tanda ke arah situ sudah kelihatan nih. Karena sudah hampir ada beberapa yang putus asa. Contoh misalnya oksigen ini. Ini oksigen ini nakes juga agak jadi mau menyerah nih kalau nanti oksigen akan habis. Mereka sudah mati-matian, oksigennya nggak ada. Kenapa nggak ada? Suppliernya kewalahan. Nah, maka ini perlu dorongan. Jadi saya rasa memang levelnya, tingkatnya sudah tidak lagi di pemerintah Kabupaten Pati ini. Sudah harus diambil alih oleh manajemen provinsi. Atau bahkan oleh pusat begitu. Karena supaya tidak terjadi India. Kalau terjadi India, nanti pasti presiden akan marah tuh. Kalau presiden marah kan nanti yang ada malah bukan ini masalah nanti. Sehingga kalau saya sih rasa ini harus segera diambil alih kendalinya. Mungkin itu, Bu, Mbak. Iya, siap. Dokter Aldila, sebetulnya tadi jangan sampai seperti India. Ini kan butuh waktu atau target jangka waktu jangan lebih dari sekian bulan atau sekian tahun. Sebetulnya untuk tadi Maaf, Mbak, Rizky kurang jelas, Mbak. Oke, untuk waktunya, Dok, agar jangan sampai seperti India. Nah, ini kira-kira harus butuh berapa waktu, berapa lama untuk dientaskan? Jadi begini, saat rapat tadi kami dengan perwakilan dari Kemenkes, kami bilang begini. Kalau kita mau, bisa aja ya, artinya misalkan dirikan rumah sakit darurat, oke, itu mungkin nanti kita tunggu dulu perkembangan yang ada, nggak apa-apa sih. Tetapi perlu disadari juga bahwa mendirikan rumah sakit darurat, kemudian mempush vendor, supplier oksigen, kemudian menjaga ketersediaan APD, stabilitas harga obat dan sebagainya, itu nggak bisa sehari dua hari rampung gitu. Misalkan taruhlah Wisma Atlet di Jakarta, pasiennya nggak begitu banyak, maka Alkesnya kirim ke Pati, itu kan butuh waktu juga tuh. Mengambil keputusannya, mendeliverinya, men-setting ruangannya, jadi rumah sakit darurat dan sebagainya butuh waktu. Nggak kayak Roro Jonggrang lah ya, semalam jadi begitu. Nah, maksud saya, karena itu butuh waktu, jangan kemudian menunggu parameter-parameter lain. Sekarang saja, karena epidemiolog ya, bahkan Pak Menkes sudah menyampaikan, puncaknya itu akhir Juni. Nah, sekarang ini kita baru di awal Juni. Iya. Masih berapa hari lagi kita mau menunggu begitu. Harapan kami sejak sekarang bisa segera diputuskan, segera disiapkan. Nah, ketika ledakan ini terjadi, rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi, fasilitas pendukung tambahannya sudah hadir gitu, sudah ada. Rumah sakit darurat sudah ada, kemudian shelter isoman sudah ada di Pati shelter isoman, tapi kapasitas hanya 60, kami berharap bisa ditambah. Kemudian SDM kami berharap, kami di Pati bahkan sebuah rumah sakit kelas C di Pati, dari ada 9 rumah sakit di Pati, sudah melakukan rekrutmen relawan. Jadi saya ini sudah melakukan rekrutmen relawan nih. Karena kami meminta kepada pemerintah juga. Jadi kami itu prinsipnya jangan tangan di bawah gitu. Jadi saya juga melakukan dulu, baru saya minta pemerintah melakukan juga. Nah, saya sudah rekrutmen relawan nih, dapat 36 orang yang daftar nih. Kami akan seleksi segera. Nah, maksud saya harapannya pemerintah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat juga menggerakkan hal yang sama gitu. Agar tiba saatnya nanti ledakan, SDM-nya ada gitu. Contoh ya, ini gambaran singkat saja. SDM dari mulai direkrut sampai dengan dari open recruitment begitu ya, sampai kemudian bisa turun terjun itu butuh waktu. Sekurang-kurangnya berapa? Misalkan wawancara, ada tes ini, tes itu, kan kita harus tes kesehatan juga. Jangan sampai nanti kita malah merekrut orang yang kurang fit, kurang sehat gitu ya, malah makin parah kalau dia terinfeksi COVID-19 gitu. Maka kemudian ada screening, ada kesehatan, ada MOU-nya, ada briefingnya, ada orientasinya, baru dia kita terjunkan. Itu butuh waktu, paling tidak seminggu. Padahal seminggu untuk penanggulangan pandemi dalam kondisi Pati yang seperti sekarang, itu bisa sekian puluh nyawa bisa diselamatkan gitu. Maksudnya gitu. Jadi jangan nunda lagi nih, segera aja gitu. Oke, Mbak Rizky. Baik. Berarti chaosnya di situ ya, lumayan dilematisnya di situ. Harus butuh rekrutmen relawan, tapi juga dikejar-kejar waktu untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kita tahan dulu, Dokter Aldila. Kita sambung nanti di segmen ketiga. Insya Allah pemirsa TVmu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV.
COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. We are UAD. Pengentasan COVID-19, pemirsa TVmu tidak bisa dikerjakan hanya sendiri-sendiri saja, tapi harus kolaborasi, harus melibatkan banyak pihak. Seperti terobosan yang dilakukan oleh Dr. Aldila tadi, dikatakan ada relawan ya dok ya, yang berusaha digerakkan kalau di Pati, tapi dilematisnya adalah dikejar waktu agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Dr. Aldila mungkin bisa disampaikan sebetulnya langkah-langkah relawan dan efektivitasnya seperti apa kalau di Pati? Ya, ini relawan sebagaimana kami ceritakan tadi, ini bentuk dari istilahnya ada namanya surge capacity ya. Lonjakan kapasitas. Lonjakan kapasitas dibutuhkan karena ada lonjakan load, lonjakan kasus gitu, lonjakan pasien. Nah, surge capacity ini kan bertahap. SDM itu pertama yang ada kita maksimalkan untuk melayani COVID ya. Masih kurang juga kita mobilisir, kita kurangi. Saya sudah mengurangi pasien reguler bahkan, agar supaya perawatnya bisa merawat, dipindahkan di ruang COVID, merawat di COVID. Masih kurang juga, kita rekrutmen lagi. Begitu rekrutmen ternyata masih kurang juga ya, mau nggak mau kita ya buka open relawan. Nah, open rekrutmen untuk relawan ini baru kita rilis itu hari Senin kalau tidak salah, atau Selasa begitu. Ini sekarang sudah ada pendaftar total 36, kita akan segera proses, wawancara dan sebagainya, untuk kemudian kita bisa segera terjunkan ke lapangan. Jadi ini baru dalam proses, Mbak Rizky. Ini semua terjadi gara-gara memang kasusnya terus berdatangannya, nggak berhenti-berhenti. Okay. IGD baru pindah pasiennya ke rawat inap, datang lagi dan seterusnya. Okay. Nah, kami berharap ini juga dapat dukungan begitu dari pemerintah, provinsi dan barangkali mungkin juga pusat. Karena kalau saya lihat sumber daya di daerah kelihatannya sudah optimal ke titik ini. Dari titik ini sudah sampai ke titik yang optimal. Sudah mengeluarkan seluruh sumber dayanya di Pati, sehingga sepertinya butuh dukungan, bantuan dari provinsi atau bahkan mungkin pusat. Gitu, Mbak. Oke, berarti butuh langkah extraordinary dari pemerintah ya, Dok ya, sebetulnya sekarang juga sebetulnya ya, Dok. Ya. Jadi saya sampaikan tadi langkah extraordinary-nya, bahkan langkah-langkah yang tadinya extraordinary, begitu pandemi jadi nggak extraordinary nih. Kalau rumah sakit misalkan nambah kapasitas COVID, bikin ruangan bangsal COVID, di-skat lagi supaya terpisah infeksius dan non-infeksius gitu ya. Nah, ini butuh lebih yang extraordinary lagi. Apa itu misalkan, taruhlah relawan SDM disupport oleh provinsi atau wilayah atau pusat gitu ya. Jadi ada tenaga bantuan relawan dari pusat datang gitu misalkan. Yang kedua, kemudian mungkin pendirikan rumah sakit darurat ya. Alkesnya dan sebagainya dikirim dari pusat, dari Wisma Atlet sebagian dibawa misalkan begitu ya. Pakai truk TNI dan sebagainya. Ini darurat. Jadi artinya memang kondisi darurat ini tidak bisa
kerjakan dengan langkah-langkah yang ordinary, harus yang extraordinary. Oke. Jadi kalau boleh saya bilang, ini harusnya sudah darurat sipil ya, darurat. Bahkan mungkin kalau kemarin mengerahkan pasukan militer kemana itu, ke Kudus untuk lockdown, menjaga warga-warga supaya tidak keluyuran, nah, sama juga nih, Pati juga segera butuh yang seperti itu. Supaya ada darurat sipil, darurat militer, darurat kesehatan dan sebagainya, agar bisa agak komprehensif dan langsung plok gitu menstop laju peningkatan kasus. Begitu, Mbak. Oke, langkah realnya salah satunya demikian. Dokter Aldila, tapi juga terkait vaksin. Ini kan juga sebetulnya sudah mulai digalakan di segala penjuru di Indonesia sebetulnya. Ini bagaimana kalau Anda melihat ini sebagai solusinya? Ya, jadi vaksin itu adalah ibarat ini kalau kita dalam keadaan perang. Jadi saya berkali-kali bilang ke tim teman-teman di Pati, kakak karyawan dan sebagainya. Kita modenya sekarang mode perang nih, bukan mode yang lagi biasa-biasa. Nah, dalam mode perang, vaksin itu salah satunya adalah senjata menyerang. Selain penanganan kasus ya, itu menyerang. Namun memang kan cakupannya kan kecil ya. Berapa coba? Misalkan di Pati aja, saya nggak yakin sudah menyentuh angka berjuta-juta gitu yang divaksin di Pati. Ya mungkin baru berapa ratus ribu orang gitu ya. Jadi artinya mungkin atau berapa puluh ribu orang lah, nggak sampai ratusan ribu orang. Jadi memang tantangannya vaksin itu lajunya tidak begitu cepat gitu, laju vaksinasinya. Kenapa tidak lajunya begitu cepat? Satu, memang logistik vaksinnya juga tidak melimpah seperti vaksin penyakit lain yang sudah bertahun-tahun. Ini penyakit baru gitu. Yang kedua, delivery-nya juga nggak mudah. Yang ketiga, budgetnya juga terbatas negara. Jadi memang banyak tantangannya, sehingga agak anomali atau agak kurang tepat lah kalau kita mengandalkan memang vaksinasi. Itu salah satu senjata yang dilakukan juga, tapi harus continuous terus gitu ya. Tidak bisa vaksin digunakan dalam kondisi darurat memang itu. Jadi agak berbeda, itu mah seperti daily activity, ya terus vaksin jalan terus begitu. Nah, tapi ada kondisi darurat, yaitu kasusnya meluap yang sudah terjadi, ini harus segera dibendung. Kalau enggak bahaya. Oke, bahkan tidak dipungkiri Dokter Aldila yang sudah divaksin saja masih bisa berpotensi positif ya dok ya? Oh ya, karena vaksin itu bukan penangkal virus. Vaksin itu hanya fungsinya satu, kalau dia terjangkit sebuah virus, mencegah dia sakit. Ya, tapi virusnya bisa masuk tetap ya. Yang kedua, kalau dia sakit, ya Anda misalkan jadi sakit nggak terlalu berat. Kalau ternyata memberat, tidak meninggal dunia gitu. Jadi tujuannya kalau untuk individu, satu, menurunkan derajat kesakitan, yang kedua, menurunkan derajat kematian. Itu, Mbak. Oke. Jadi tidak mengatasnamakan vaksin sebagai satu-satunya solusi ya dok sebetulnya melihat kondisi yang chaos di Pati saat ini. Siap, Dokter Aldila? Betul. Iya, Dokter Aldila, ini yang juga sebetulnya menjadi penasaran kita bersama, kan Kudus sebelumnya sudah mengalami kondisi yang sama sebelum Pati, tapi Anda bilang tadi Kudus sudah lebih baik kondisinya sekarang. Kemudian apa yang bisa diambil dari Pati dok untuk kondisi Kudus tadi diaplikasikan di Pati sendiri? Kudus itu kan kemarin memang pertama, sehingga dapat concern yang besar dari pusat, sampai Panglima dan Kapolri datang gitu ya. Yang saya lihat memang di Kudus itu yang dilakukannya adalah di hulunya, ya, penularan yang ditekan. Nah ini bagus juga, itu ya bagus, sangat baik bahkan ya. Jadi kan makanya di sana ada lockdown, RT RW ditongkrongin, yang tempat keramaian ditongkrongin nggak rame begitu kan, ditutup dan sebagainya. Bahkan kotanya pun kemarin sempat ditutup, gitu kan. Lalu kemudian yang kedua, yang isoman-isoman, yang bandel-bandel sampai masih ada ditunggu dan sebagainya, dikirim tuh ke Donohudan gitu kan ya, sama truk TNI gitu. Nah itu upaya-upaya untuk supaya menurunkan penularan, gitu kan. Nah itu hulunya tuh. Nah hilirnya itu menurunkan tenaga nakes bantuan tuh, ada relawan dari provinsi untuk yang Kudus ya. Jadi ada dua sisi yang dilakukan di Kudus. Satunya hulunya diintervensi, yaitu penularan diturunkan, dicegah, yang isoman dikirim ke Solo dan Donohudan, dan yang di hilirnya, yang di muaranya, di rumah sakitnya dibantu relawan. Jadi emang seperti yang kami sudah lakukan, yang kami mintakan gitu. Jadi barangkali itu yang bisa dilakukan juga buat Pati gitu. Begitu Mbak. Oke, dan kalau bisa berkaca dari Kudus, Dokter Aldila, sebetulnya Kudus butuh waktu berapa lama untuk bisa pulih dari titik awal lonjakan, dok? Kalau Kudus?
Jadi Kudus itu sekarang titiknya tetap di atas. Jadi Oke. lonjakannya udah tetap melonjak, tetap tinggi. Artinya kasus tetap tinggi, tetapi tidak bertambah ekstrim gitu. Oke. Jadi seperti apa ya? Memang ya tinggi, tetap tinggi terus gitu ya. Artinya nggak gini. Sekarang antrian di IGD ada 10. Kemudian besok nambah jadi 20, nggak gitu. Masih tetap stabil gitu. Terus ya antrian 10 gitu. Nah kalau di Pati sekarang ini antriannya dari 5 naik jadi 7, jadi 10, jadi 15 gitu. Nah kalau nggak buka tambah bed, maka itu akan tambah banyak lagi. Padahal bednya sekarang sudah mulai penuh, tapi peningkatannya masih tetap jalan. Gitu. Nah karena intervensinya agak kurang ekstrim dibanding kalau di Kudus. Gitu. Oke. Jadi penularannya angka kasusnya tetap datang terus gitu. Nah kalau ditanya berapa hari, sebetulnya dari mulai aktivitas atau langkah extraordinary tadi diambil sampai dengan tuntas itu paling cepat sehari. Ya. 1 sampai 3 hari paling cepat. Paling lama itu dampaknya timbulnya 14 hari. Logikanya bagaimana? Logikanya seseorang yang saling menulari, menginfeksi, dia terinfeksi, kemudian menulari orang lain jadi terinfeksi. Itu butuh waktu sampai dengan orang yang kemudian yang terinfeksi tadi itu, tertular tadi itu bergejala, itu butuh waktu 1 sampai 3 hari masa inkubasinya, ya, rata-rata. Artinya sampai dia kemudian bergejala sakit, sampai dia datang ke rumah sakit, ya, memenuhi rumah sakit itu 1 sampai 3 hari dari pertama kali tertular. Sampai maksimal itu 14 sampai 28 hari. Iya. Nah, artinya apa? Artinya kalau sekarang di stop, ya, keran penularan stop, maka dampaknya bisa langsung. 1 sampai 3 hari besok nggak akan ada lagi yang terinfeksi. Berarti nggak akan ada lagi yang datang ke rumah sakit gitu. Kebayang nggak, Mbak ya? Jadi masa inkubasi penyakitnya dia 1 sampai 3 hari. Maksimal misalkan ini sekarang tertular nih oleh seorang. Dia tertular nanti maksimal bergejalanya adalah 14 sampai dengan 28 hari. Jadi itu dampaknya bisa sampai sebegitu panjangnya kalau saat ditutup hari ini sampai dengan kemudian sembuh. Jadi misalkan tadi ya, yang donor udan itu dipindah semua. Ya kalau donor udan dipindah semua, udah clear itu, berarti dia nggak akan nular lagi. Padahal kalau misalkan ada teori epidemiologi itu, ada teori RT, ya, 1 sampai 2. Artinya apa? Artinya 1 orang yang terinfeksi bisa menulari minimal 2 orang kalau RT-nya 2. Kalau RT-nya 3 berarti menulari 3 orang. Kita padahal datanya juga minim, tracing kita nggak begitu kuat. Jadi sebetulnya ada data yang under-reported istilahnya, tidak terlaporkan. Contoh begini, 1 keluarga, dia terinfeksi, kemudian di-tracing keluarganya. Dari 5 anggota keluarga, yang di-tracing cuma 3, yang 2 enggak, misalkan gitu ya. Padahal yang 3 ini positif semua. Besar kemungkinan yang 2 juga terinfeksi gitu. Berarti tuh RT-nya dia, si orang yang sakit tadi, RT-nya 5 tuh. Ya, rasio menularinya 5 dia. Berarti kalau RT-nya 5, 1 orang yang di isoman, kemudian masuk bertemu keluarganya, dijenguk dan sebagainya, dia bisa menulari 5 orang. Begitu dia dipindah ke donor udan, nggak dijenguk, nggak ditungguin, nggak ditengok, berarti dia menyelamatkan 5 orang gitu. Jadi sebesar itu dampaknya tuh. Kebayang ya Mbak ya, gitu lalu gitu. Baik. Kesannya mungkin hal kecil, tapi sebetulnya dampaknya luar biasa besar ya, Dr. Aldila ya. Dampaknya masif. Jadi kalau 1 orang bisa isoman, itu menyelamatkan banyak. Isoman itu menyelamatkan banyak nyawa yang berpotensi tertular pada dirinya gitu. Oke. Baik, Dr. Aldila, ini mungkin pertanyaan terakhir terkait bagaimana sebetulnya ada pesan-pesankah untuk kemudian warga di Pati khususnya dan Indonesia pada umumnya agar tidak sampai kondisi di Kudus, di Pati ini juga menjalar ke kota-kota atau kabupaten lain, Dr. Aldila. Apa pesan Anda? Ya, saya dari sejak hari Senin pasca Lebaran saya udah nulis tuh. Udah saya coba sebar ke rekan-rekan, ke grup-grup yang saya kenal. Isi tulisannya apa? Isi tulisannya jangan sampai kita menjadi India. Sekarang saya mengalami. Jangan seperti India. Apa intinya? 1, untuk masyarakat yang aktivitas beresiko. Ya kalau dulu beresikonya adalah mudik ya. Kalau sekarang kita ganti. Yang aktivitas beresiko adalah orang yang kemudian prokesnya masih rendah, sering berkerumun, sering ketemu orang lain dan tanpa masker dan sebagainya. Itu berarti kelompok beresiko. Kelompok beresiko. Maka yang saya lakukannya apa? Yuk sekarang jangan banyak aktivitas. Kurangi mobilitas. Pakai APD, pakai masker, jangan kendor, lakukan terus prokes. Itu 1. Kalau kemudian kedua, Anda bergejala. Kalau Anda ringan, gejalanya diam di rumah. Ya, beli saja obat atau ke dokter praktek, nanti Anda akan dikasih obat untuk isoman. Kalau sedang, gejalanya sudah mulai sesak napas, Anda silakan datang ke rumah sakit. Tujuannya apa? Kalau yang ringan di rumah saja, karena masih baik kondisinya, supaya rumah sakit nggak penuh gitu.
Itu yang pertama. Karena yang kedua, buat orang yang tidak beresiko terjangkit, yaitu orang yang ketat disiplin, jaga prokesnya, dia manage resikonya dengan baik dan sebagainya, maka bantu ajari orang lain yang tidak paham itu, tegur, ya, ingatkan, nasihati begitu. Lalu ingatkan kalau kemudian orang yang beresiko itu sakit batuk pilek, yang sesak napas, nah suruh dia ke rumah sakit terdekat agar supaya bisa ditangani, supaya tidak mengancam nyawanya dan seterusnya. Lakukan upaya jogotongo, isolasi di rumah itu orang yang gejalanya ringan. Bantu, dukung, support, ekonomi, sosial, motivasi dan sebagainya. Jangan kucilkan mereka, dukung yang baik. Itu buat orang yang sehat atau yang baik, yang tidak beresiko terjangkit COVID-19. Ya. Nah sekarang untuk pemerintah, dari mulai pusat ke desa. Yang di desa-desa, di kabupaten, lakukan isolasi mikro. Ya. Kalau sudah ada orang yang terjangkit, dukung, berikan dukungan, bantu ekonominya yang dibutuhkan dan sebagainya. Tidak perlu khawatir pemerintah. Saya yakin, saya jamin. Ini contohnya saja Muhammadiyah ya. Kita punya kepedulian sosial. Ajaklah ormas-ormas sebanyak-banyaknya untuk ikut berkontribusi, membantu menanggulangi pandemi ini. Bisa ekonomi, bantu ekonomi dan seterusnya. Yang penting satu ormas-ormas itu digalang, diajak ngobrol, dirangkul. Mereka pasti akan mau bantu kok. Sekarang mereka kalau maju mundur itu karena memang pemerintah takutnya melarang begitu dan sebagainya. Jadi mereka juga pakai Nah kemudian kalau pemerintahnya agak luas, gubernur misalkan, atau pemerintah pusat, pesan kami satu di rumah sakit nih, tolong jaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditi kesehatan, alkes, obat, APD, oksigen dan sebagainya. Tolong betul, pantau terus. Kalau oksigennya habis, tolong ada langkah-langkah extraordinary untuk menekan vendor, supplier untuk bisa meningkatkan supply-nya dan sebagainya. Sekarang terakhir yang ke rumah sakit. Rumah sakit lakukan langkah-langkah mitigasi kontingensi yang sangat diperlukan. Relalah berkorban, Bapak Ibu. Inilah saatnya Bapak Ibu menjadi pahlawan kemanusiaan di pandemi COVID-19 ini. Nggak ada cara lain. Kalau kita malah menunda bangsal kita dijadikan bangsal COVID, karena mungkin nggak mau begitu ya, pengennya sedikit-sedikit aja bangsal COVID-nya, percayalah Bapak Ibu, kalau pandemi ini tidak tertanggulangi, Bapak Ibu juga yang akan menyesal atau dirugikan. Maka dari itu yuk, bersama-sama kita gandeng tangan, jadi pahlawan kemanusiaan untuk kemudian menangani pandemi COVID-19 ini. Buat teman-teman nakes, sabarlah, bertahanlah, sekuat Bapak Ibu, insya Allah jannah atau surga adalah ganjarannya. Mungkin itu Mbak Rizky dari saya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Aldila sudah komplit solusi yang diberikan. Semoga ini bisa tersampaikan ya Dok ya, oleh tentunya untuk beberapa tadi stakeholder seperti pemerintah dan juga warga tenaga kesehatan kita. Dan semoga kita bisa menjadi superhero pemirsa TVMU untuk menyelamatkan bagaimana lebih banyak jiwa di Indonesia terkait COVID-19 yang ada di sini. Dan terima kasih bagiannya sudah bergabung pemirsa TVMU. Akhirnya saya Rizky Konita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.